Selamat siang, Ibu Profesor Nila. Saya Ega Ozora dari Tangerang, Banten. Saya ingin bertanya, di tengah pandemi seperti ini, bagaimana cara dan strategi yang baik agar agar wabah virus COVID-19 ini dapat keluar dari pandemi, misalkan turun ke endemi. Nah, lalu bagaimana cara yang benar untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang banyak sekali di Indonesia seperti TBC, kanker, dan lain sebagainya di situasi wabah seperti ini? Terima kasih. Baik, Ega, saya kira saya juga ikut khawatir, Ega, dengan era COVID ini. Pasien non-COVID ini agaknya sulit untuk datang berobat, pertama dia takut kena COVID, kedua memang juga fasilitas kesehatan kan jadi terbatas karena kita fokus kepada penderita COVID ya. Nah ini nanti saya khawatir booming akan setelah era COVID. Tadi kamu doanya dari pandemi jadi endemi, kok bisa hilang sama sekali ya, tapi memang betul kemungkinan sih pasti akan endemi. Jadi kita tetap waspada dalam hal ini. Nah, bagaimana sekarang masalahnya kita tentu mengatasi pandemi menjadi endemi ini. Betul, sekali lagi saya sih sebenarnya betul-betul sangat menginginkan kita itu harus transformasi atau betul-betul pelayanan primer ini harusnya dibenahi gitu ya. Sebenarnya puskesmas itu udah bagus banget, pusat kesehatan masyarakat ini. Dan menurut saya puskesmas ini kan kewilayahan. Jadi memang dia sebenarnya persoalannya untuk menjaga kesehatan. Dan sekarang kita banyak sekali klinik mandiri. Nah, saya dengar di Kementerian Kesehatan kemungkinan ini akan klinik mandiri di dalam wilayah puskesmas, tapi dia tetap di bawah puskesmas, dia memang untuk mengobati yang sakit. Tetapi puskesmas ini lebih banyak untuk proaktif untuk keluar. Ya, jadi tadi saya kan buktikan dengan program Indonesia Sehat pendekatan keluarga PISPK, kalau kita proaktif keluar, kita tahu betul bahwa sebenarnya dia kesehatannya terganggu. Tadi kamu mau kasih contoh TBC. Kita menemukan mungkin saat datang satu pasien dengan TB. Kemudian kita ikuti di keluarganya bagaimana. Mungkin ada kakek neneknya atau yang lain yang terkena. Ini semua harusnya kita bawa dan kita kemudian benahi dianya dan kita jaga. Kemudian kita lihat juga apakah rumahnya itu gimana ventilasinya dan sebagainya. Nanti kamu capek-capek obati dia balik lagi, rumahnya juga tidak layak, dia kena lagi gitu kan. Ini kan sebenarnya makanya kita tuh kalau ngelihat kesehatan jangan berdiri sendiri, harusnya keseluruhan. Karena itu dokter puskesmasnya atau pimpinan puskesmasnya itu bisa mengatakan kepada pemerintah atau kepala desanya, lah ini nggak mungkin kita atasi penyakit kalau kita tidak benahi juga infrastrukturnya. Nah, jadi memang betul sebenarnya menjadi bupati atau menjadi lurah atau menjadi apa, itu benar-benar harus melihat secara holistik gitu maksud saya. Jadi memang betul Ega, saya sangat khawatir pasca COVID ini PTM akan meledak, orang yang diabetes nggak pernah kontrol, toto datang udah gangren misalnya, kan langsung ke rumah sakit, dan biayanya akan besar dalam hal ini. Langsung atau dia stroke, nah luar biasa. Jadi masalah ayo kalau pasien stroke, dia kembali ke rumah, siapa yang menjaga kesehatannya? Tadi pendekatan keluarga tadi harusnya kita memang betul-betul kemudian kita kok ikut datang kontrol untuk pasien tersebut. Jadi sistemnya harusnya memang ini ditransformasi atau diubah. Tidak intinya sih, intinya tetap layanan primer, tetapi sistemnya kemudian diatur kembali. Dan kami tahu betul, Ega, puskesmas ini kadang-kadang juga titipan program TBC, titipan program HIV. Nah, akhirnya mereka fokusnya ke satu-satu gitu, padahal harusnya secara sama-sama jadi semuanya. Dia HIV, apakah dia juga dengan TB? Ya kan? Sebenarnya hal tersebut. Dan saya sebenarnya juga mendukung tadi disebut posyandu ya. Kan ada Kementerian Desa. Di desa itu mungkin ada posyandu. Nah, posyandu yang saya harapkan bukan hanya untuk anak gitu. Posyandu ini kalau bawa anak, tentu kalau saya bawa anak saya yang masih kecil, maknya ikut dong gitu. Nah, maknya diperiksa lah sekalian. Atau neneknya ikut juga diperiksa. Jadi namanya posyandu keluarga. Itu jauh lebih baik. Di NTB, saya tahu dulu Kepala Dinas Kesehatannya Pak Ibu Eka, itu Dr. Eka sudah mencoba membuat posyandu keluarga. Lebih efektif loh.
Jadi kan sekalian, masa tuh anak kecil jalan sendiri ke posyandu kan nggak mungkin. Kan dia diantar gitu, kakaknya ikut juga diperiksa. Jadi tadi yang saya bilang, jadi memang ini harus dijaga kesehatannya. Begitu kali Eka. Makasih Terima Kaila. kasih.